Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin ar-ra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adana ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawam makillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfamar. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarallahu yawmal qiyamah. Satarallahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat, insyaallah. Kita mengambil berkah daripada firman Allah dalam Quran surat Al-Fajr, dan mengambil daripada keberkahan hadis Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kita akan mengaji lagi ta'lim Ihya Ulumuddin, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya yang telah kita istiqomahkan dari berbagai macam tema pembahasan. Maka insyaallah pada malam hari ini di waktu Jeddah ini kita akan kembali membahas daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Qala mu'allifu Abu Zakaria, qala mu'allifu Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala nafa'ana bih radhiyallahu ankum bil anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bahwasanya pada kali ini kita akan bahas tentang pembahasan tipuan syaitan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kajiannya Al-Ustaz Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsi rahimahullah ta'ala. Masya Allah, masih hidup Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsi hafizahullah bisolong. Mudah-mudahan beliau panjang umur, hajat kabul, berkah umur, insyaallah. Pada kali ini saya akan bahas tentang bahwasanya ada tipuan setan yang hinggap kepada hal yang seperti baik, khair. Tipuan setan ini nggak harus masuk pada orang yang gofil, orang yang goflah, orang yang lalai. Tetapi justru tipuan setan ini lebih dahsyat diserang atau menyerang orang-orang yang dianggap seorang yang dekat sama Allah. Seperti Imam Ghazali membagikannya, ada satu golongan penceramah, mubalik. Yang kedua adalah golongan pedagang.
Yang ketiga adalah golongan selain dari kedua itu. Kenapa diarahkan penceramah? Karena dari mubaligh itu, kalau benar niatnya, caranya sesuai dengan petunjuk daripada sunnah Nabi Muhammad SAW yang diarahkan oleh para ulama, maka benarlah dia. Tapi kalau sedikit saja melenceng dari niat karena Allah atau karena ingin membanggakan diri sendiri, naudzubillah, maka selain daripada amaratun bisu yang telah kita jelaskan, amarah keburukan yang dalam hatinya muncul, tetapi tipuan setannya muncul juga otomatis. Jadi itu ya, jadi kita harus yakinin dalam keadaan apapun setan tuh nyerang. Kalau dalam istilah main bola itu strikernya tuh nyerang terus. Kita jangan sampai kebobolan nih penjaga gawang kita. Penjaga gawang yang terakhir itu adalah hati kita. Jangan sampai mau diserang sama strikernya setan. Kita harus punya back yang tangguh. Apa back yang tangguh? Iman yang kuat. Iman itu dari berdasarkan gelandang pengangkut air, apa gelandang bahasanya, gelandang menyerang kita, yaitu amalan yang dilandasi oleh ilmu, yaitu ilmunya itu dari strategi penyerangan itu. Kita sederhanakan dalam main bola ya, karena mudah-mudahan mungkin mayoritas pendengar yang budiman adalah suka bola, minimal tahu aturan bola. Imamul Haddad ini dia tambahkan dari Habib Alwi ya. Imam Haddad tidak ada dalam kitabnya, tapi ini penambahan Habib Alwi. Imam Haddad berkata di dalam kitab ada Watu Tamah, ringkasan Ihya juga, ini ringkasan Ihya yang dirangkai oleh Imam Haddad, jelas bahwasanya seorang penceramah itu digoda oleh setan dengan perangkaian kata-kata yang indah, katanya. Orang-orang sampai terpikat dengan kata-katanya. Jika ada yang menangis, itu para jamaah karena ceramah kita itu berhasil, seperti berhasil itu si penceramah itu. Terus setelah itu mulai deh sesama penceramah mulai iri, hasad, dengki, dan hasud. Saling sesama penceramah saling menyerang, padahal sama-sama jalan di dakwah jalan Allah, tapi saling nyerang. Karena yang niat yang salah itu, kata Imam Ghazali, yang niatnya yang belok itu, sedikit saja belok itu niatnya penceramah, naudzubillah ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga dari niat yang buruk itu. Hantamannya luar biasa daripada orang biasa yang diserang oleh setan. Apa penjelasannya? Apa katanya, kata Imam Ghazali, walakin, tetapi jika penggeraknya adalah Allah, semuanya akan tenang, qalbun salim, bersih hatinya. Karena apa? Karena Allah saja yang menolong. Sebenarnya kata Imam Ghazali, seandainya si penceramah yang sombong ini atau salah niat ini nggak dibantu sama Allah, dia tuh abis sudah diserang sama setan, bahasanya gitu. Jadi kita tuh dibantunya Allah sama Allah tuh banyak, karena kita tuh sebenarnya dibanggakan. Kalau orang penceramah tuh, contoh yang penceramah dibanggakan oleh Allah, cuman Allah tahu kelemahan kita, dan Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan ulama yang lebih dahsyat khawatirnya, katanya. Apalagi yang hubud dunia, yang Rasulullah bandingkan dengan
Dajjal, kata Rasulullah, aku tidak khawatir dengan fitnah Dajjal, tapi yang khawatir adalah fitnah yang menimpa umatku, apa? Yaitu hubbud dunia, orang yang cinta dunia itu. Alhamdulillah. Ada keterangan ulama su, ulama yang buruk akhlak dan niatnya. Alhamdulillah. Seperti mayat yang tergeletak. Namun ini bahasa Imam Ghazali, kita lihat mayat yang tergeletak, mati, udah meninggal pasti. Gak ada orang kecuali kita yang lihat. Akhirnya karena terus si mayat itu orang muslim, karena kita lihat itu ada mayat, kewajiban seorang mukmin itu harusnya tadinya fardu kifayah, nguburin, mandiin, ngafanin, jadi fardu ain. Harusnya fardu kifayah, tapi karena gak ada orang, jadi kita sendiri yang menanggung bebannya. Akhirnya kita laksanakan sendiri, susah sendiri. Yang dikatakan hukumnya, sebenarnya kalau ada orang lain yang lihat, satu atau dua orang lagi, kita lebih ringan. Hukumnya jadi fardu kifayah, karena hukum memandikan itu fardu kifayah, jadi sudah diwakilkan oleh satu orang, sudah gugur kewajibannya. Tapi karena kita satu saja yang lihat, jadi kita jadi fardu ain. Itulah makna daripada dakwah itu. Dakwah itu bukan sendirian, bukan ketika ada penceramah lain sukses membawa jamaah kita hasud. Bergembiralah ada penceramah yang berhasil mengambil hati umat biar kembali kepada Allah. Kenapa? Kita jadi semakin ringan dakwahnya. Kalau ini ada hasad sesama para ulama, berarti salah niat ini ulama ini. Yakin saya. Hasud. Oh, ini caranya mah gini, caranya salah, caranya gini, caranya gini. Diambil kesalahan-kesalahannya sedikit demi sedikit, sampai hatinya tidak khusyuk lagi dalam ibadah. Tidak ada lagi nangis betabeki, nangis malam hari. Ulama itu zaman dulu dikatakan oleh guru saya Habib Jindan, guru saya ketika saya di Jakarta ya, Habib Jindan bin Naufil bin Salim bin Jindan. Orang dulu, para ulama Hadramaut, ulama salaf dulu, wali itu ahli nangis. Yang jadi ulama besar itu ya siangnya ngajar, Masya Allah ilmunya, membukakan mubalik ceramahnya, tapi malam harinya nangis. Hatinya yang bersih, lurus. Kenapa zaman dulu para ulama Hadramaut berhasil mengislamkan Indonesia? Karena hatinya yang tulus dan lurus, dan akhlaknya terpuji. Mudah membawa masyarakat, mengarahkan masyarakat, bertukar pikiran dengan masyarakat. Akhirnya Allah buka berkah cahaya al-ilmu nur, ilmunya jadi cahaya, jadi diterima oleh kalangan masyarakat tanah air Indonesia. Kemudian penasihat itu harusnya, kata Imam Ghazali, adalah sebagai mata batin. Mata batin itu apa? Jadi dikala orang lain gak bisa melihat kasyaf, itu ulama bisa memahami isyarat-isyarat daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua, menghidupkan hati yang mati, bukan mematikan hati yang hidup. Ada orang udah semangat-semangat ibadah, diputus harapan ibadah. Justru dari mati jadi hidup itu ulama itu. Kering jadi basah, jadi subur. Pengertiannya gitu ulama itu. Bukan memaksakan diri, sudah ditanam sama orang, paksa-paksain masukin bibit kita. Ini kita yang lebih bagus bibitnya nih, khair nih, bagus nih, oh itu salah. Itu jadi ulama zaman sekarang kayak gitu. Kayak saya lihat. Mudah-mudahan kita terbebas dari hal seperti itu. Amin ya Allah.
membasahi tanah kering, kata Imam Ghazali. Dan hikmah, ya hikmah, ulama itu harusnya membuahkan hikmah, menjadi pusat hikmah para masyarakat. Apa ini Ustaz? Artinya apa? Jawab. Mudah-mudahan kita masuk ke makom itu ya. Meskipun sulit kita gapai sedikit-sedikit. Harus dengan ilmu tinggi. Ya, ilmu harus tinggi. Tapi ketinggian ilmu tidak ada yang lebih tinggi daripada ketinggian Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah, al-fakir yang sedikit ilmunya ini dan bahkan gak ada kalau engkau tidak ngasih. Fahamkanlah ilmu yang bermanfaat buat hamba dan masyarakat. Bukan hanya tinggi akhi ilmu, tapi ada hikmah, cahaya. Al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Seperti yang dikatakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, man zara'a aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang menziarahi ulama, maka seperti menziarahiku. Barang siapa yang bersalaman dengan ulama, maka seperti bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk bersama ulama, maka seperti duduk bersamaku. Dan barang siapa duduk bersamaku di dunia, maka akan aku dudukkan bersamaku di surga, kata Rasulullah SAW. Alim itu luar biasa. Tapi kalau alimnya hanya sekedar alim, tidak ada hikmah di dalamnya, kering. Tidak yang dimaksud oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Na'udzubillah min dzalik. Tidak memaksakan kehendak, la dirara wala dirara. Tidak membahayakan dan memberi bahaya. Menasihati yang hidup, yang dinasihati tidur. Habib Ahmad bin Umar bin Smith, dikata Habib Ahmad bin Smith yang diceritakan oleh Habib Alwi bin Adil Habsyi, bahwasanya ulama sekarang itu menasihati yang hidup dan yang dinasihatinya tidur. Maksudnya itu tidak masuk apa yang nasihatnya itu. Kenapa? Karena kebanyakan yang diucapkannya tidak diamalkan. Sholatlah jamaah, tidak jamaah dianya. Sedekahlah, tidak sedekah dianya. Anfik ya ibn Adam yunfaq alaik, katanya. Berinfaklah wahai anak Adam, maka akan Allah cukupkan. Tapi dianya gak infak. Contoh lah gitu. Ya gitu, jadi bahaya itu. Sholat jamaah, sholat. Ya ini tidak sholat jamaah. Alhamdulillah. Oh, alim. Saya orang alim, gak usah sholat jamaah. Saya baru dengar. Imam Haddad kurang alim apa? Imam Haddad itu alim, tapi selalu ada di saf pertama dan setiap masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Pemuda ahli masjid Imam Al-Haddad, ahli Quran, ahli hadis, ahli zikir, ahli salawat yang luar biasanya. Beliau adalah sahibul qasidah. Banyak qasidah yang kita sering baca. Salah satunya adalah Qad kafani ilmu rabbi
min su'ali wa ikhtiyari faddu'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Insyaallah ya, luar biasa. Cukuplah Allah, qad kafani ilmu. Cukuplah ilmu Allah, cukup. Min su'ali wa ikhtiyari, daripada segala persoalan hidup. Dan usaha-usaha kita tuh untuk apa? Udah Allah tahu, kata Imam Haddad, Masya Allah. Sehingga dakwahnya tuh ringan, seneng. Meskipun di belakang sana banyak yang caci maki, banyak yang gak senang. Ya itu seninya itu. Kalau kita nggak ada ujian itu gimana? Lurus-lurus aja susah. Susah dari itu ditempa nanti semakin baik. Dengan tolong menolong sesama pendakwah, saling mensupport, saling menasihat, saling menghormati. Hatta sampai yang beda prinsip yang gede. Contoh kita Ahlus Sunnah Jamaah Asy'ariyah berbeda dalam masalah usulnya banyak dengan Salafi Wahabi. Gimana tuh? Kalau saling hormati, Allah sudah takdirkan ada tuh saudara kita Salafi. Tapi harus berani saling tegur sapa, ngobrol, buat permasalahan umat. Ya Ustaz, kita pasrahin dulu hati sama Allah. Kita pasrahin yuk, biar kita Allah bantu kita biar bisa menangani umat. Ustadz dari lulusan Saudi, tolong ilmu yang manfaatnya, berkahkan ini Indonesia. Ustadz yang dari ilmu Yaman, lulusan Yaman, mazhab Syafi'i, ini mazhab Hambali. Kita kepinggirkan hal yang ikhtilafnya dulu, yang besar, biar tidak bingung umat. Kita buka pikiran, open mind. Humble-nya di sini nih, humble. Kan humble, nah orang-orang sekarang humble dong. Humble gabung sama orang-orang ahli maksiat, dianya ikut maksiat. Humble dong, merendah sama orang maksiat. Naudzubillah. Bukan humble ente yang jadi sambel. Humble bersama orang-orang yang sepadan, sederajat untuk suatu tujuan yang mulia. Apa nih niatnya nih, kemana nih? Innamal a'malu binniyat. Ya alima sirri mina la tahtiki sitra anna wa afina wa fu'anna wa kullana haitsu kunna. Nah, persaingan antar para penceramah itu biasanya ada jeratan syaitan, kata Imam Ghazali. Saya sederhanakan dengan bahasa mudah ya. Ini bahasa Arab, kita terjemahkan dengan bahasa mudah yang gampang dipahami. Insyaallah kita tetap dapat berkah dari kitabnya Ihya Ulumuddin. Iya, kata Imam Ghazali, sebenarnya jalan itu diarahkan pada Allah. Cuma di tengah-tengah ada yang belok kanan kiri. Naudzubillah. Karena apa? Karena ada orang, sebagian ulama yang masuk hubud dunia, mengutamakan dunia. Itu sebenarnya tidak salah, kata Imam Ghazali, karena tabiat manusia itu senang harta. Sejak zaman dulu hingga sekarang. Dalam Suhuf Ibrahim dan Musa, pelatihan jiwa atau apa, zikir atau riyadhah, zikir, bakti, amal sodakoh, zikir, bakti, wal amal, kata Imam Ghazali. Dan ada lagi tiga sifat jahat yang menandingi ini, yaitu satu adalah syahwat batin di perut, syahwat batin di lidah, dan ada syahwat batin dalam kemaluan. Jadi perut, lidah, kemaluan, ini jeratan setan, kata Imam Ghazali. Ini nih yang bikin kita penceramah belok-belok nih niatnya nih. Naudzubillah min dzalik. Syahwat fil batnun, dalam perut, apa? Makan terus. Padahal idzan ana shaim, Rasulullah enggak ada makanan. Saum, puasa. Untuk
meredam syahwat, mengurangi dari segala keinginan-keinginan dunia yang tidak atau belum bermanfaat buat kita. Terus syahwat batin di lidah, ngomong terus tetapi nggak ada faedahnya, ngomongin orang, ghibah. Syarat batin dalam kemaluan itu maksiat, naudzubillah. Alhamdulillah. Sekarang katanya Imam Ghazali, ada orang yang tertipu karena ingin jadi pemimpin, syahwatnya tinggi, ingin jadi pemimpin, tapi dia belum layak bisa mimpin. Ambisi jadi pemimpin, pangkat, harta, dekat dengan mati, dari film maut. Dekat dengan mati, mati itu pasti, tapi pikirannya tidak mengindahkan alarm kematian itu. Bahasanya kepastian yang pasti dalam kitab Bidayatul Hidayah, awalan daripada kitab Ulumuddin, ada penasehat yang diam, ada penasehat yang berbicara. Adapun penasehat yang berbicara adalah Al-Quran. Selain daripada bacaan yang kita bisa baca, tetapi intinya tuh Al-Quran itu jadi hikmah para penceramah, para ulama, menjadi nasihatin kita sebenarnya lewat daripada ilmu Al-Quran yang tidak bertepi dari Allah. Yang kedua, nasihat yang diam, yaitu kematian. Seorang yang cerdas itu ketika lihat orang mati itu langsung mengingat alarm. Nasihatnya luar biasa. Ya Allah, kita akan mati seperti ini. Apa yang kita bawa, apakah hanya harta-harta yang banyak yang sebenarnya tidak ada manfaatnya buat dunia dan akhirat, atau amalan-amalan yang terus menemani kita sampai ke liang lahat, sementara daging dan tubuh kita jadi tulang belulang dimakan belatung. Allah, ini daging ini akan busuk. Kita tes, ada daging ayam disimpan saya di wadah beberapa minggu. Dalam daging ayam dalam keadaan sayur ya, basah, pasti itu jadi belatung, busuk. Apalagi manusia yang banyak makannya tuh nggak aneh-aneh sekarang tuh. Ya ayam makannya paling itu aja, nggak macam-macam. Kalau manusia segala zat kimia dimakan, gimana nggak mau busuk. Dan ini kita mengharapkan masih memandang zahir, yang batin, yang hakikat. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang hakikatnya sebenarnya hidup itu buat apa, itu ditarik ruhnya nanti. Kehalusan, kelembutan yang diambil, yang merasakan sakit itu ruh itu. Dan kita nggak tahu hakikat ruh. Yang penting kita meyakini jasad ini bakal dimakan belatung. Adapun hakikat ke depan, Allah akan menghidupkan dengan jasad. Wallahu alam bagaimana bentuknya, kita masih banyak perbedaan pendapat ulama. Walhasil kesimpulannya yang intinya, kita penceramah, orang penceramah yang ingin jadi ceramah, sebenarnya niat pertama itu adalah kebersihan hati, wal salim wassalamutus sudur. Makanya Imam Ghazali katanya 3 golongan yang ditipu oleh setan itu penceramah yang tidak niatkan Allah, yang kedua pedagang juga katanya. Pedagang kenapa? Karena ada suatu riwayat Rasulullah bilang, baca doa masuk pasar. Maksudnya apa? Pedagang itu identik dengan mudahnya menipu ya.
ada menambahi timbangan, mengurangi timbangan, licik gitu bahasanya. Akhirnya di situ setannya banyak. Malah sih kalau yang pedagang tipuannya kelihatannya daripada tidak amanah dan tidak jujur dalam muamalah. Jadi kalau dalam penceramah ada 3 syarat harus jadi penceramah. 1, syarat wajib saya bilang, qalbun salim, hatinya harus bersih. Itulah disebut penceramah mubalik. Kalau hanya ilmu saja, ada orang yang lebih alim dari kita, orang kafir ada yang alim, ada yang hafal Quran, tapi mungkin hatinya nggak selamat. Cuman makanya orang penceramah muslim yang wajib ada adalah qalbun salim, niat yang lurus. Keduanya ilmu, tertentu ilmu. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Yang terakhir amal. Pertama akhlak dalam hati, batin. Kedua ilmu, punya ilmu, baru mengamalkan. Boleh kasih tahu, gini loh sholat tuh, karena kita udah resapi dalam hati makna sholat dalam hati untuk dapat kebersihan, takwaan. Keduanya kita belajar ilmu fikih. Contoh, mubtilatul wudu, yang membatalkan wudu ada 4, harus tahu. Contoh, atau mujibatul ghusli sittatun, yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama furudul ghusli sittatun. Terus ada furudul wudu, mubtilatul wudu, arkanus shalah, ada sunnah hayah dan lain-lain. Kita murajaah safinah ya di situ. Jadi intinya minimal pahamlah dasarnya. Oh ini seperti ini. Kita amalkan dikit-dikit sambil belajar on the way. Ngaji kitab-kitab setelah fikihnya, contoh ini apa? Kitab Fathul Ma'in, apa i'anatu talibi caranya Fathul Ma'in. Baca dikit-dikit ini hasyiahnya. Penjelasan safinah yang tadi yang dasar, ini penjelasan lengkapnya sampai daripada perbedaan-perbedaan para ulama pendapat. Ya disarankan satu mazhab dulu belajar, maksudnya biar kalau dalam kurikulum belajar kan kalau apa-apa kan satu dulu fokus, baru nanti paham sendiri yang beda-bedanya. Bukan masalah ini kita fanatik mazhab atau bukan, nggak ada fanatik